Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang filsafat, tentang penemuan sains Albert Einstein. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Musrifatul Hairat dengan NIM 2512300007. Yang kedua ada Nailatul Latifah dengan NIM 2512300014. Yang ketiga ada Wanda Veronica dengan NIM 2512300013. Dosen pengampu Ibu Mirnawati SPD MPD. Albert Einstein pernah berkata, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yang pertama, kita akan membahas teori relativitas. Teori relativitas yang membahas tentang percepatan dan kecepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Ada beberapa pembahasan tentang kerangka acuan, yaitu yang pertama ada konsep kerangka acuan, yang dimana kerangka acuan adalah sistem atau titik pandang dari mana seseorang mengukur posisi, kecepatan, atau percepatan suatu benda. Terdapat dua jenis kerangka acuan, yaitu ada kerangka acuan inersial dan kerangka acuan non-inersial. Yaitu kerangka acuan inersial adalah pengamat tidak mengalami percepatan atau bergerak lurus beraturan. Adapun kerangka acuan non-inersial yaitu pengamat yang mengalami percepatan. Contoh sederhananya adalah jika seseorang berada di dalam kereta yang bergerak konstan dan menjatuhkan bola, bola akan jatuh lurus ke bawah dalam pandangan orang di dalam kereta atau kerangka acuan inersial. Tetapi orang di luar kereta mungkin melihat bola jatuh miring karena kereta bergerak. Yang kedua ada kecepatan yang relatif terhadap kerangka acuan. Menurut teori relativitas, kecepatan suatu benda tergantung pada kerangka acuan pengamatnya. Misalnya, jika kereta bergerak dengan kecepatan 80 km per jam dan seseorang di dalamnya berjalan ke depan dengan kecepatan 5 km per jam, menurut pengamat di dalam kereta, maka menurut pengamat di luar kereta, kecepatan orang tersebut adalah 85 km per jam. Namun, dalam teori relativitas khusus, penjumlahan kecepatan tidak sederhana itu ketika mendekati kecepatan cahaya atau C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ketiga, ada percepatan dalam kerangka yang berbeda. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, dan nilainya bisa berbeda jika dilihat dari kerangka acuan yang berbeda, terutama ketika salah satu kerangka bergerak dipercepat. Contohnya, jika pesawat lepas landas dengan percepatan 5 meter per sekon pangkat 2, penumpang di dalamnya akan merasakan dorongan ke belakang, karena mereka berada pada kerangka acuan non-inersial. Namun, bagi pengamat di luar pesawat, mereka melihat pesawat benar-benar mengalami percepatan maju 5 meter per sekon pangkat 2. Dalam relativitas umum, Einstein memperluas gagasan ini dengan menyatakan bahwa gravitasi dan percepatan sebenarnya tidak dapat dibedakan. Teori relativitas terbagi menjadi dua, yaitu relativitas umum dan relativitas khusus. Relativitas khusus menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu, serta massa dan energi dalam ketidakadilan gravitasi dan hanya berlaku untuk kerangka acuan integrasi, kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan tanpa kecepatan. Teori ini didasarkan pada dua postulat utama. Satu, prinsip relativitas. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia yang tidak mengalami percepatan. Dua, konstanta kecepatan cahaya. Kelanjutan cahaya C dalam ruang tanpa adalah sama untuk semua pengamat, terlepas dari gerakan pengamat atau sumber cahaya. Sedangkan relativitas umum. Relativitas umum adalah perluasan dari relativitas khusus yang memperkenalkan gravitasi. Teori ini
mendeskripsikan gravitasi bukan sebagai gaya, melainkan sebagai manifestasi dari kelengkungan ruang-waktu yang disebabkan oleh massa energi. Konsep utama relativitas umum. Gravitasi adalah kelengkapan ruang dan waktu, massa, dan energi, mengubah geometri ruang waktu di sekitarnya, menyebabkannya melengkung. Benda-benda yang bergerak secara bebas di antara massa besar hanya mengikuti jalur luas dalam ruang waktu yang melengkung ini, yang ditafsirkan sebagai tarikan gravitasi. Teori relativitas terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengertian umum. Yang kedua, perspektif ontologis terhadap teori relativitas. Yang ketiga, makna ontologisnya. Yang pertama, pengertian umum. Ontologis adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan, relativitas, dan batas-batas objek kajian ilmu. Secara sederhana, ontologis menjawab pertanyaan apa mengenai hakikat segala sesuatu yang ada. Kedua, perspektif ontologis terhadap teori relativitas. Perspektif ontologis memandang teori relativitas sebagai cara untuk memahami sifat dasar dari ruang, waktu, dan materi. Secara khusus, ontologi mempertanyakan apakah teori relativitas menggambarkan struktur realitas yang sebenarnya atau sekedar model mematis yang dibuat manusia. Tiga, makna ontologis. Makna ontologis berujuk pada hakikat instrik atau esensi dari suatu objek. Contohnya, makna ontologis dari sebuah meja adalah benda yang terbuat dari kayu atau bahan lain untuk menopang barang-barang. Dalam konteks relativitas, makna ontologis dari ruang dan waktu bisa berbeda dengan pemahaman klasik. Teori ini menunjukkan bahwa ruang dan waktu saling berhubungan, relatif terhadap pengamat dan tidak absolut. Teori relativitas menurut epistemologi terbagi menjadi tiga, yaitu satu pengertian epistemologi, dua hubungan dengan teori relativitas, tiga implementasi epistemologi. Yang pertama, pengertian epistemologi. Menurut epistemologi, teori relativitas memberikan dasar bagi relativisme yang menyatakan bahwa kebenaran tidak absolut, melainkan bergantung pada pengamat, kerangka acuan, dan konteks. Hubungan antara keduanya terletak pada bagian teori relativitas. Einstein menunjukkan bahwa ruang, waktu, dan massa bersifat relatif terhadap kecepatan dan gravitasi pengamat, yang berdampak pada pengertian kita tentang pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, hubungan dengan teori relativitas. Hubungan dengan teori relativitas terbagi menjadi dua, yaitu konsep relativitas. Teori relativitas memperlihatkan bahwa konsep-konsep ruang, waktu, massa, dan momentum tidak absolut, melainkan bergantung pada kecepatan dan gravitasi pengamat. Dua, peran kerangka acuan. Teori ini menekankan bahwa pengukuran adalah relatif terhadap kerangka acuan pengamat. Tiga, implikasi epistemologi dari teori relativitas terbagi menjadi dua. Penolakan absolutisme. Teori relativitas secara epistemologi mendorong penolakan terhadap gagasan bahwa ada kebenaran tunggal dan absolut yang berlaku untuk semua orang. Dua, pentingnya perspektif. Implikasinya adalah pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif dan kerangka acuan saat mencari kebenaran. Apa yang dianggap benar
dari satu perspektif mungkin tidak benar dari perspektif lain. Teori relativitas menurut aksiologi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Nilai-nilai ilmiah, 2. Etika dalam penggunaan ilmu, 3. Perdebatan relativitas. Yang pertama, nilai-nilai ilmiah. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, termasuk nilai-nilai ilmiah, apa yang membuat ilmu itu bernilai, dan etika dalam penggunaan ilmu, bagaimana ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab. Teori relativitas dan pengertian aksiologi dan etika menyatakan bahwa nilai normal tidak bisa bersifat relatif terhadap budaya atau subjek individu yang memicu perdebatan tentang apakah dan kebenaran normal universal. 2. Etika dalam penggunaan ilmu terbagi menjadi 2, yaitu aksiologi sebagai teori nilai. Aksiologi adalah studi tentang nilai dan kegunaan ilmu. Ini membuat kita memahami mengapa ilmu itu penting dan bagaimana ilmu itu harus diterapkan. 2. Nilai ilmiah. Ini berkaitan dengan apa yang membuat suatu pengetahuan ilmiah bernilai, seperti kebenaran, keandalan, dan manfaatnya. Perdebatan relativitas terbagi menjadi 2, yaitu relativisme. Ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa nilai, kebenaran, dan normalitas tidak bersifat absolut, melainkan relativitas terhadap subjek atau konteks tertentu. Relativisme etika. Pandangan ini menyatakan bahwa benar atau salahnya suatu tindakan bergantung pada norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat atau budaya tertentu. Etika terbagi menjadi 3, yang pertama empati dan tanggung jawab sosial, yang kedua independen dan sains, yang ketiga pendidikan moral. Empati dan tanggung jawab sosial. Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Ini menjadi dasar etika membantu seseorang bertindak dengan cara mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan orang lain. Tanggung jawab sosial, kewajiban moral dan etis untuk bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Independen dan sains. Independen dalam konteks etika, independen mengacu pada pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh bias tekanan atau kepentingan pribadi. Sains, etika ilmiah menurut integritas, kejujuran dan objektivitas dalam penelitian dan penyampaian hasil. Pendidikan moral, proses sistematis untuk menanamkan nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral kepada individu. Tujuannya adalah membentuk karakter dan membantu seseorang membuat keputusan yang tepat secara etis dalam berbagai diskusi. Estetika terbagi menjadi 2, yang pertama keindahan dalam sains, yang kedua keterkaitan dengan seni. Keindahan dalam sains, pengalaman sensori. Estetika dalam sains berfokus pada pengalaman keindahan yang ditangkap oleh indera, seperti keindahan pola, matematis, simetri, atau kesederhanaan suatu teori. Objek keindahan. Keindahan dapat ditemukan pada objek-objek alam, misalnya bunga dan taman. Respon manusia. Estetika mempelajari emosi manusia sebagai reaksi terhadap yang indah, agung, atau tragis yang dapat terjadi saat mengganti fenomena alam atau proses data ilmiah. 2. Keterkaitan dengan seni. Seni sebagai ekspresi estetika. Seni adalah suatu medium utama untuk mengekspresikan dan menciptakan keindahan, sehingga selalu memiliki hubungan erat dengan estetika. Estetika sebagai dasar penilaian.
Estetika menyediakan prinsip-prinsip seperti harmoni dan keseimbangan yang menjadi dasar untuk menilai kualitas estetika suatu karya seni seperti lukisan atau musik. Sosial politik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, advokasi perdamaian dan hukum dunia. Yang kedua, kritik terhadap PBB. Yang ketiga, perwakilan yang adil. Yang pertama, advokasi pemahaman dan hukum dunia. Ini merujuk pada upaya untuk membangun tatanan dunia yang stabil berdasarkan hukum internasional dan pemahaman bersama di antara negara-negara. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mengatasi masalah global melalui kerjasama seperti yang tercantum dalam tujuan PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memajukan hak asasi manusia. 2. Kritik terhadap PBB. Kritik utama sering diarahkan pada hak veto yang dimiliki oleh 5 anggota Dewan Keamanan Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris yang memungkinkan mereka untuk memblokir resolusi penting. Penggunaan hak veto ini sering dianggap menghambat ketidakkan kolektif PBB dan menciptakan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan global. 3. Perwakilan yang adil. Ini adalah kritik yang terkait dengan struktur PBB, khususnya di Dewan Keamanan, di mana 5 anggota tetap tidak mewakili populasi dunia secara akurat. Baik, jadi SDGs yang kami ambil di sini adalah SDGs pendidikan berkualitas. Sedikit saya jelaskan tentang SDGs pendidikan berkualitas. Terkait teori Albert Einstein adalah dengan menanamkan pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan ilmiah, tetapi juga tentang menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Baik, di sini kita mempunyai bahan diskusi beberapa nomor yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, bagaimana teori relativitas Einstein menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu. Yang kedua ada apa saja contoh yang memperlihatkan teori relativitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa yang menjadi dasar utama teori relativitas Einstein. Iya, lanjut. Adapun kesimpulan dari materi kami terkait dengan teori Albert Einstein adalah bahwa ruang dan waktu bersifat relatif dan terjalin menjadi satu kesatuan yang disebut ruang waktu. Ia juga menunjukkan bahwa massa dan energi adalah setara dan dapat saling diubah, yang dirangkum dalam persamaan terkenal E sama dengan mc kuadrat. Goreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.